Sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan dulu. Muslim. Silakan dulu. Ya. Saudara-saudara diingatkan, saudara menerangkan hal-hal yang saudara lihat sendiri, akan mata sendiri. Menerangkan hal-hal yang dengar sendiri, menerangkan hal-hal yang saudara alami kaitannya dengan perkara dihadapkan menjadi terdakwa dengan dapat sumpah palsu yang diancam dengan penjara 7 tahun. Kalau tidak tahu, tidak tahu. Jelas memberi keterangan. Ya, sudah paham? Saudara Marajahan sudah dengar? Ya. Penyidik dalam perkara ini pernah. Marajahan pernah diperiksa polisi dalam perkara ini? Jawab, jangan nuduh-nuduh. Pernah tidak? Pernah. Ketika Anda diperiksa dalam keadaan bebas, tidak ada paksaan? Jelas, tidak ada paksaan. Tetap dengan keterangan yang telah Anda berikan itu tidak berubah? Tidak berubah. Oke. Jadi sudah jelas aturan mainnya ya. Jawab singkat tegas. Jelas. Jangan mengarang. Tidak bertele-tele. Saksi pertama yang dulu. Ya, saudara Marajahan, saudara siap-siap ya. Saudara akan ditanya dulu oleh penuntut. Saksi Marajahan. Nah, Bisa dijelaskan ada berapa rekening? untuk rekeningnya cuma satu. Satu, bisa disebutkan nomor rekeningnya, nomor akhirnya masih ingat nggak? Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat, saya bantu ingatkan. Sekarang masih aktif. Satu bukan saya yang lupa. Oh, berarti sudah lama ya. Kalau saya boleh tahu, saldo rekening rahasia ya, saya berarti lanjutkan. Apakah saksi mengetahui transaksi keluar masuk rekening dari Indra Kusuma? Saya tidak mengetahui secara detail, tapi sebelumnya saya setelah kasus itu kan mendengar rekening itu Barreskrim. Nah, ya apa yang diminta sama pihak kepolisian terkait rekening orang transaksi Infragens. Iya, oke. Indra Kusuma dengan rekeningnya sama, totalnya sekitar 15.825.729.000 sekian benar? Nah, Ya. Nah, ini sedangkan uang keluar dihitung sejak 5 Januari 2019 sampai dengan 23 Februari 2022, betul ya? betul. Ya. Nah, di dalam transaksi tersebut kita menanyakan apakah ada transaksi baik uang masuk maupun uang keluar atas nama Lee Hoksun. Ada ya. Saudara ingat, saksi ingat berapa uang yang masuk kepada Indra Kents dari atas nama Lee Hoksun? Saya sudah lupa karena di BAI. BAP saya ingatkan 737.300.000 rupiah, betul? Di BAI dan betul.
Ya, ini pembayarannya uang masuknya melalui transfer apa atau ya lewat CS, lewat talent? Karena berdasarkan aplikasi pada saat pembukaan rekening, betul. Jadi saksi tidak mengetahui ya nota sebenarnya apakah Indra Kesuma itu mahasiswa atau bukan. Saya tidak mengetahui Pak. Saya Baik. tidak melihat saat ini mahasiswa. Ya, baik. Saksi tadi menyatakan mencoba menghubungi Indra Kesuma, akan tapi tidak direspon, betul? Nah Pak, Ya. Menghubunginya beberapa kali atau hanya satu kali? hanya sekali Pak by email. Bagaimana SOP di pihak Bank Mandiri untuk menghubungi nasabah? Apakah cukup satu kali saja atau harus beberapa kali? Via telepon, via email, via WhatsApp, via message? Dari perbankan untuk menawarkan untuk nasabah. Jadi nasabah prioritas pada saat itu Pak. Tapi kita hanya by email karena hanya kontak email yang ada Pak. Jadi saksi hanya menghubungi bukan terkait dengan transaksi keuangannya, akan tapi dalam rangka menawarkan program apa dan lain sebagainya, begitu? Iya Pak, sebenarnya seperti itu Pak. Dari keterangan saksi yang saksi ingat, dan saksi ingat, Berapa? dari keterangan yang sudah saksi sampaikan di BAP, apakah saksi pernah memberikan keterangan ataukah adakah transaksi masuk ke rekening Indra Kesuma dari rekeningnya Binomo? Sesuai dengan di BAP yang saya sampaikan Pak, tapi saya tidak membaca detail yang transaksinya, tapi transaksinya sesuai dengan apa yang diisi di BAP Pak. Oke, dalam BAP tidak ada uang masuk yang tercantum dari Binomo. Pengetahuan saya sudah baca juga. Saudara saksi yang saudara saksi berikan kepada penyidik Berasal dari sistemnya kita Pak. Jadi kita kan ada cetak rekening koran Pak. Kita minta rekening koran itu di sistem Bank Mandiri Pak. itu langsung saksi sendiri atau ada pihak lain yang berkompeten? Jadi ada pihak lain yang karena kita kalau dari Bank Mandiri hanya 6 bulan terakhir Pak untuk rekening koran. Di atas dari 6 bulan terakhir itu kita minta ke kantor pusat Bank Mandiri Pak yang ada di Jakarta sistemnya. Itu saksi sendiri atau atasan saksi yang memintanya? Atasan saya Pak. Jadi saksi itu di BAP diberikan sekedar data ya? Iya, saya diberikan data. Saudara saksi, apakah saksi masih mengingat berapa besar uang yang masuk, yang paling besar masuk ke rekening Indra Kesuma dan dari mana? Saya lupa Pak, karena pada saat itu atasan saya yang menyampaikan kepada saya bahwa ini ada uang masuk ke rekening Indra Kesuma ke Bank Mandiri. Seperti itu aja sih Pak. Untuk detailnya saya tidak tahu berapa. Baik, apakah dari perbankan membuat ataupun mengklarifikasi pihak Indra Kesuma terkait dengan transaksi uang masuk dan keluar seperti itu? Apakah pihak Bank Mandiri khususnya dalam adanya transaksi masuk dan keluar, pihak Bank Mandiri mengkonfirmasi Indra Kesuma transaksi masuk misalnya ada berapa ratus juta, akan dikonfirmasi? Tidak ada Pak. Ya, untuk transaksi keluar apakah mengkonfirmasi juga? Kalau dia transaksinya online, dia tidak perlu konfirmasi Pak. Tapi kalau transaksinya dari teller, konfirmasi Pak. Oke. Dari keterangan yang saksi buat, apakah terdapat transaksi
transaksi yang mencurigakan di rekeningnya Indra Kesuma? Iya, mencurigakan sih Pak. Apa yang mencurigakan? Karena uangnya langsung keluar Pak. Jadi misalnya masuk 15M, 14M langsung habis, tidak ada yang di dalam rekeningnya Pak. Jadi seperti numpang lewat aja rekeningnya seperti itu Pak. Dalam kurun waktu berapa lama? 2019 sampai dengan 2021 kemarin sih Pak. Total transaksi itu 15M. Ya benar. Bukan berarti satu hari. Bukan satu itu akumulasi sih. Bagaimana saksi menyampaikan bahwa mengkategorikan bahwa ada transaksi mencurigakan apabila dalam kurun waktu 2000 berapa tadi saya sampaikan 2019 sampai dengan 2022 itu habis rekeningnya 10 miliar dan sampai saat ini uang yang terdapat di rekeningnya cuma 10 juta, apakah itu dikategorikan mencurigakan? Karena kurang jelas Pak informasi. Baik, saya ulangi. Apakah apabila seseorang nasabah mempunyai rekening 10 miliar itu total kan dari 2019 sampai 2022 dan saat ini hanya mempunyai uang 10 juta atau 40 juta, apakah dikategorikan transaksi yang ada dalam rekening tersebut mencurigakan? Kalau di sistem perbankan karena posisinya terdakwa ini tidak mengupdate datanya Pak. Jadi kita di sistem perbankan itu selalu ada update data terkait nasabah. Jika nasabah itu sebelumnya kerjaannya mahasiswa kita tahu dong penghasilannya berapa ya Pak. Sudah terdapat subsidi dari orang tuanya. Makanya dari transaksi itu makanya kita selalu dapat update data ini mahasiswa tapi penghasilannya kok sampai 15M gitu Pak. Ya. Oke. Apakah saksi atau dari kantor saksi mencoba untuk melakukan update data? Mana Pak? Apakah saksi atau dari kolega di kantor saksi melakukan update data dengan menghubungi Indra Kesuma? Sebenarnya seperti itu Pak. Seharusnya kita update data dan menghubungi. Yang saya tanyakan apakah sudah dihubungi Indra Kesuma untuk melakukan update data apa belum? Itu aja sih. Sudah dilakukan apa belum? Kalau saya kan masih baru pada saat itu. Mungkin yang sebelumnya sudah menghubungi Pak. Saksi di sini kan memberikan keterangan, jadi saksi juga harus mengetahui. Karena tadi saksi menyampaikan ini mencurigakan transaksinya, kan seperti itu. Sekarang saya tanyakan apakah sudah dilakukan? Dihubungi Pak, karena di Bank Mandiri. Kapan dihubunginya? Bisa tolong saksi sampaikan secara detail? Kita dengan berita dan bahwasanya itu adalah pembelian lahan. Kebetulan kemarin saya sudah menjadi saksi di sidangnya Pak sebagai terdakwa dan sebagai saksi, dan saya sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak ada pembelian sejumlah tanah, tetapi merupakan saya membayar utang kepada Pak atau kekurangan bayar, tetapi berita acara itu kita tuliskan hanya sebagai candaan atau guyonan. Itu saja komentar saya untuk mengklarifikasi, yang mungkin selebihnya sudah cukup. Oke. Lanjutkan dengan saksi. Kami hanya memperoleh informasi bahwa afiliator itu yang kami panggil. Itu. Di luar itu ada banyak atau tidak, ya kami tahu, tetapi kami tidak panggil. Berarti teman pilih saja ya, yang mana yang lebih terkenal dipanggil sama SWI. Ya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada waktu pada saat Indra Kesuma dipanggil SWI itu datang ke kantor SWI atau melalui telepon atau Via Zoom. Via Zoom. Saksi ada pada saat itu? Ada. Apa yang hasil daripada pertemuan via Zoom online itu? Via Zoom tadi.
Tadi sudah ditanyakan sebetulnya dan sudah saya sampaikan. Kalau yang pertama rapat menyepakati. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Indra Kusuma, saya tegaskan lagi pertanyaannya, apa yang dijawab atau ditegaskan oleh Indra Kusuma pada saat Zoom meeting tersebut? Ya, yang pertama kita tanya legalitas dan kegiatannya yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Kemudian kita juga tanya legalitas dari PT Trading Sukses Indonesia itu, karena kita temukan informasi melakukan kegiatan pelatihan trading. Lalu yang bersangkutan mengatakan bahwa dia memang melakukan, dia mengakui bahwa dia melakukan kegiatan afiliator aplikasi Binomo karena tidak mengetahui informasinya kalau itu ilegal di Indonesia. Dan yang kedua, dia juga tidak mengetahui katanya kalau kegiatan pelatihan trading itu membutuhkan izin dari Bapepti, sehingga dengan demikian seluruh peserta rapat sepakat bahwa saudara terdakwa diminta untuk menghentikan seluruh kegiatan promosinya, baik itu promosi yang dilakukan oleh media sosial maupun web